Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Kita mengucapkan terima kasih kepada Radio TV yang sudah melaksanakan kegiatan liputan dan sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang diupayakan dalam rangka membantu syiarnya agama Islam senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya yang sudah berkhotbah saya Gus Imam pada perasaan sholat Jumat siang ini panjang pun Ustaz Muhammad Faruk Ali dan yang baik dalam panjang pun Bapak Idris. Demikian beberapa hal yang perlu disampaikan. Pada orang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minina rahimakumullah. Ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta يوم الجمعة منزل والإمام يخطب وقبله كمن له فرجه أجله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhhara lana thamara al-rawdi min kimamih wa asbagha alaina bi fadlihi malabisa in'amih wa basarna min syarrihi bi halalihi wa haramih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi mu'jizatihi al-izam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril kiram, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia tak terhingga yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sihat wal afiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kelak kita bersama-sama bernaung di bawah naungan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebagai bagian dari tugas seorang khatib di hari Jumat yang penuh berkah ini, untuk senantiasa mengajak meningkatkan takwa,
Izinkanlah saya mengingatkan diri sendiri dan seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukanlah sekedar kata yang terucap atau ritual salat semata, melainkan manifestasi dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih pada saat ini kita semua tengah berada di salah satu bulan yang sangat diagungkan dalam Islam, yaitu bulan Rajab. Pada bulan yang penuh berkah ini, setiap amal kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia termasuk dari salah satu 4 bulan yang sangat mulia yang dikenal dengan istilah Ashhurul Hurum. Oleh karena itu, meningkatkan iman dan takwa di bulan Rajab tidak hanya bernilai sebagai kewajiban biasa, tetapi juga sebagai kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan, agar di dalamnya kita bisa memanen banyak pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 banyaknya, yang mana itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum, yang salah satu dari 4 tersebut adalah bulan Rajab yang saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, namun hikmah terbesar di balik dilipat gandakannya pahala pada bulan haram Ashhurul Hurum seperti Rajab ini bukan hanya untuk keuntungan semata, tetapi Allah ingin membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya sebagai persiapan ruhani yang optimal dalam menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab At-Tafsir bi Syarhi Jami'is Shaghir menjelaskan, mengutip salah satu penjelasan yang disampaikan oleh Abu Muhammad Hasan bin Muhammad Al-Khallal yang berasal dari Anas bin Malik, yang menjelaskan bahwa di dalam bulan Rajab terdapat banyak kebaikan untuk kita jadikan bekal untuk menuju Ramadan. Sumiya Rajabun li'annahu yutarajjabu fi khairun katsirun li Sya'ban wa Ramadan. Kenapa bulan Rajab dinamakan bulan Rajab? Karena di dalam bulan Rajab itu banyak sekali keuntungan, yaitu berupa kebaikan, yang mana keuntungan tersebut untuk disiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa bulan Rajab sejatinya adalah waktu untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah dan melakukan kebaikan, karena ia akan menjadi bekal berharga ketika memasuki Sya'ban dan mencapai puncaknya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita sebagai umat Islam tidak membiarkan bulan Rajab berlalu begitu saja, tetapi menjadikan bulan ini sebagai titik awal untuk memanen banyak kebaikan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ahmad Nuruddin Al-Azizi Asy-Syafi'i dalam kitab As-Sirajul Munir, fal makna an yuhayya fihi khairun katsirun 'azimun lil muta'abbidin fi Sya'ban wa Ramadan. Arti daripada semuanya di bulan Rajab yaitu kita itu direkomendasi untuk bersiap-siap melakukan semua kebaikan yang ada di bulan Rajab untuk menyongsong bulan Ramadan, agar supaya kita lebih semangat lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu marilah kita manfaatkan momentum luar biasa yang Allah anugerahkan ini dengan sebaik-baiknya. Bulan Rajab tidak hanya menjadi sarana persiapan menuju Ramadan agar kita terlatih dalam memperbanyak ibadah dan menumbuhkan kebiasaan berbuat baik, tetapi juga merupakan ladang pahala yang berbenteng luas
di mana satu amal kebajikan bernilai lebih besar di sisi Allah. Janganlah kita menunda-nunda ketaatan dan menyia-nyiakan waktu yang masih kita miliki. Selama Allah masih menganugerahkan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua, sebab belum tentu esok kita masih diberi umur panjang atau kekuatan untuk beribadah. Ketika sakit telah datang, maka selagi pintu kebaikan terbuka dan kemampuan masih ada, marilah kita bersegera mengisinya dengan amal kebajikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Igtanim khamsan qabla khamsin", yang artinya manfaatkanlah 5 hal sebelum terjadi 5 hal yang lain. Apa 5 hal tersebut? Pertama, syababaka qabla haramik. Kita oleh Rasulullah SAW direkomendasikan untuk memanfaatkan waktu muda kita sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah sebelum kita mencapai tua. Masa muda dalam kitab diterangkan muda itu mulai dari umur 20 sampai 40. Maka ketika sudah mencapai umur 40 ke atas, itu menurut kitab sudah disebutkan syekh atau sudah menjadi orang tua. Kanjeng Nabi merekomendasikan kita untuk memanfaatkan masa muda kita untuk senantiasa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti kita kalau sudah tua tidak menyesal. Yang nomor 2, wasihataka qabla saqamik. Kanjeng Nabi merekomendasikan kita untuk memanfaatkan kesehatan yang kita miliki untuk digunakan sebaik-baiknya, terutama digunakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita sakit. Maka ketika kita sakit tidak bisa kita untuk melakukan apa yang kita mampu, untuk melakukan ibadah sebanyak-banyak tidak mampu karena kita posisi sakit. Maka dari itu kita diberi kesehatan oleh Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Yang nomor 3, waghinaka qabla faqrik. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita direkomendasikan untuk memanfaatkan kekayaan kita sebelum kita menjadi fakir, memanfaatkan kekayaan kita untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjadi fakir. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan Kanjeng Nabi merekomendasikan kita untuk memanfaatkan kekosongan kita supaya senantiasa kita melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita sibuk. Yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Dan gunakan hidup ini sebaik-baiknya sebelum kita meninggal dunia. Karena orang kalau sudah meninggal dunia, tidaklah dia mengharapkan apa-apa kecuali amal-amal yang dia lakukan pas masa hidup. Kemudian ketika orang sudah meninggal dunia, maka yang diharapkan cuma doa yang dipanjatkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mal mayyit fi qabrihi illa syibhul ghariqil mutawawis yantadhiruna ta'adat talhabu min abin aw sadiqin siqati." Seorang ketika sudah meninggal dunia, maka tidaklah dia mengharap apa-apa, melainkan dia seperti halnya orang yang tenggelam, minta tolong, mengharapkan satu, yaitu mengharapkan doa yang dipanjatkan oleh bapak atau ibu atau anak atau bahkan teman yang dia miliki. Maka dari itu tidaklah dibutuhkan orang yang meninggal dunia kecuali butuh amal saja. Maka dari itu selama kita masih kuat melakukan taat, selama kita masih sehat, mari kita meningkatkan, memperbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan bulan Rajab sebagai titik awal perubahan positif dalam hidup kita. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal baik dan perbaiki hubungan kita dengan sesama. Dengan begitu kita akan memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang lapang, dan semangat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Jumat tentang bulan Rajab dan persiapan rohani menuju Ramadan sebagai pengingat agar kita tidak menyia-nyiakan momentum bulan yang dimuliakan ini untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan. Semoga khutbah ini membawa keberkahan dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk dipertemukan dengan Ramadan
dalam keadaan iman yang lebih kokoh dan jiwa yang lebih bersih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramul awwalin wal akhirin al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma badan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah was-shawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy suyuf al mukhtalifat wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.